Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di aplikasi komputer dan internet, ya, di Prodi International Relation atau Hubungan Internasional Universitas Al-Ghifari, ya. Nah, kita kuliah hari ini menggunakan YouTube streaming. Berikutnya, teman-teman nanti boleh boleh bertanya, boleh berkomentar di komentar ya, di chat komentar. Silahkan nanti komentar-komentar tersebut akan tampil di sini. Dan berikutnya teman-teman sekalian, nanti kita coba untuk diskusikan dalam video kita ini atau dalam kuliah kita sekarang ya. Oke. Saya coba untuk masuk dulu di point overview ya. Di poin pertama ini di lecture part 2 kita akan coba untuk overview dulu. Overview dari international relation seperti apa ya. Overviewnya kalau berbicara international relation, maka kita akan ketemu dengan pohon atau pohon ilmu atau fishbone kalau di bidang yang lain menyebutnya ya. Jadi kita akan masuk dulu di Fishbone International Relation in Digital. Jadi kita coba untuk petakan dulu seperti apa sih digital di dalam international relation atau international relation di dalam digital tersebut. Nah, saya coba untuk masuk atau mengambil data dari Scopus ya, Scopus until today gitu ya, yang mempunyai keyword international relation dan digital itu kurang lebih ada 234 artikel. Nah, dari 234 artikel yang terindeks oleh Scopus dalam hal ini adalah indexing terkemuka di dunia itu. Nah, dalam indexing terkemuka di dunia ini ada 234 dokumen atau 234 artikel. Nah, dari sini saya coba untuk ekstrak seperti apa saja data-data yang ada di dalamnya itu ya. Jadi saya coba untuk ekstrak. Yang pertama adalah keywordnya. Jadi ketika kita berbicara tentang international relation itu, maka kita akan ketemu dengan banyak keyword-keyword yang lain atau banyak bidang kajian-kajian yang lain ya. Nah, ini saya temukan 234 dari berbagai tahun, di antaranya tahun 1994 itu ya. Yang pertama kali di situ ada sebuah tulisan yang menyebutkan atau ada sebuah tulisan yang mengkaji tentang hubungan internasional dan digital ya. Tahun 94 hanya ada satu. Berikutnya disusul 5 tahun kemudian di tahun 99 ada satu juga ya. Dan dari tahun ke tahun nanti tidak akan terlalu banyak peningkatan sampai pada akhirnya kita ketemu di tahun 2015. Di tahun 2015 ini nanti ada sedikit lonjakan di sana sampai 19 artikel. Artinya ada sudah mulai banyak orang yang mengkaji tentang hubungan internasional dan digital. Nah, berikutnya dari 2015 ini melesat sampai sekarang ya. Bahkan di terakhir 2020 sampai sepanjang 2020 saja ada 53 artikel. Artinya dari sini kita bisa memetakan bahwa hubungan internasional dan digital itu memiliki kesempatan atau memiliki peluang yang besar untuk dikaji ya. Jadi nanti teman-teman akan ketemu dengan berbagai hal yang ada di dalam international relation ini dilihat dari digital. Satu contoh, ini kurang lebih dari peta ini kurang lebih ada 8 klaster. Ketika berbicara klaster-klaster, nanti akan dibedakan dengan warna-warna ya. Contoh misalnya, kalau teman-teman di sini lihat ada international relation, nanti dekat sekali dengan digital diplomasi itu dalam hal digital ini ya. Nanti akan dekat sekali dengan digital diplomasi. Nah, digital diplomasi ini nanti memiliki node itu titik ya, titik yang agak besar di sini. Artinya banyak dikaji tentang digital diplomasi ini. Ya. Oke, selanjutnya digital diplomasi ini berhubungan dengan apa saja nanti kita bahas di slide berikutnya. Tapi kita akan coba untuk telaah lebih lanjut dulu dari peta yang ada sekarang ya. Contoh misalnya di dalam ini klaster yang berwarna coklat mungkin ya ini ya. Di warna coklat ini kita akan ketemu dengan berbagai riset-riset, akan ketemu dengan berbagai kajian-kajian yang berhubungan dengan games dan sebagainya gitu. Artinya bukan hanya games, tapi kita ketemu juga dengan education ya gitu. Di dalamnya di klaster warna coklat ini kita akan ketemu dengan yang berhubungan dengan education, tentang computer teori, tentang game teori dan sebagainya, e-learning dan lain-lain di sini ada. Ini klasternya
education. Tapi education ternyata juga dikaji dalam international relation itu ya, dalam kajian hubungan internasional. Begitu juga dengan klaster yang merah, contoh misalnya di sini. Di sini berbicara agak sedikit lebih fokus pada hal yang fundamental di dalam international relation tersebut gitu ya, dalam hal digitalisasi. Artinya ada banyak keyword-keyword yang berhubungan dengan hal yang apa ya, mungkin disebut hal yang mendasar dalam bidang digital tersebut ya, ini. Oke. Berikutnya juga kita akan ketemu dengan klaster-klaster yang lain. Contoh misalnya di sini ada klaster warna biru ya, tapi menyebar dia. Nah, di klaster warna biru ini kita berbicara tentang crime, kita berbicara tentang security gitu ya, tapi di bidang digital ya. Nah, baik itu computer crime, baik itu cyber attacks dan sebagainya. Nah, ini di klaster warna biru. Artinya hal-hal tersebut di antara klaster-klaster ini atau keyword-keyword ini semuanya berhubungan dengan international relation, dan ini menjadi bagian dari bidang kajian international relation itu, atau kita sebut dengan hubungan internasional kalau di kita ya. Oke, nanti ini bisa jadi bahan buat teman-teman untuk bisa mengkaji lebih lanjut tentang international relation di bidang digital. Saya coba untuk lanjut dulu di note yang kedua terbesar gitu ya. Di situ adalah digital diplomasi. Nah, digital diplomasi dalam kaitan dengan international relation ini ada ketertarikan atau ada keterhubungan dengan bidang-bidang yang lain. Jadi kalau mengkaji tentang digital diplomasi, maka kita akan ketemu dengan foreign policy, ketemu dengan internet, ketemu dengan cyber security, ketemu dengan social network online dan sebagainya gitu ya, governance data processing dan lain-lain ya. Oke, artinya inilah yang berhubungan dengan digital diplomasi itu. Ya, dari sepanjang perjalanan riset, sepanjang perjalanan hubungan internasional dengan digital ini dikaji, maka ketemu hal tersebut gitu ya. Baik diantaranya juga ada sosial media, ada social network ya. Jadi ini menjadi bagian dari bidang diskusi kita gitu ya, dalam hal international relation in digital. Oke ya, mudah-mudahan ini jadi gambaran buat teman-teman dalam rangka nanti ingin mengembangkan keilmuannya di bidang HI tersebut. Saya mau kemana sih? Nah, kalau di bidang digital nanti akan ketemu dengan hal-hal seperti ini. Oke. Ya, saya coba untuk lanjut di kita di lecture kita atau di kuliah kita ya. Kita yang ingin diharapkan dari kuliah kita ini apa sih, atau learning outcome kita apa sih gitu ya. Ada 6 poin yang coba untuk di apa ya, kita coba untuk usahakan ini hadir di teman-teman ya. Yang pertama adalah menjelaskan berbagai bentuk transformasi dan disrupsi. Maka ini akan jadi bahasan kita nanti di awal gitu ya, merefleksikan budaya digital dalam kehidupan kita, dalam kehidupan teman-teman sekalian gitu ya, dalam rangka komunikasi, dalam rangka kolaborasi, dalam rangka mencari data, dalam rangka privacy, dan terutama dalam bidang etika nanti ya. Nah, berikutnya kita coba untuk identifikasi dasar-dasar transformasi digital. Nah, ini diharapkan menjadi bagian dari cara berpikir digital. Meskipun kalau berbicara cara berpikir digital ini nggak klop ya, nggak klop. Kenapa? Karena teman-teman ada di HI, ring besarnya adalah di ruang sosial itu. Sementara kalau sosial tidak berbicara 0-1, tidak berbicara benar salah, tapi berbicaranya adalah gradasi di antara 0 dan 1 tersebut, gradasi di antara benar dan salah tersebut itu ya. Tapi nggak apa-apa, berbicara cara berpikir digital ini akan kita pakai dalam kehidupan keseharian kita nantinya. Oke, berikutnya adalah aplikasi-aplikasi atau pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang sudah sering kita pakai, barangkali kita coba untuk optimize nanti. Sehingga hal ini bisa mendukung kita dalam rangka pembelajaran, dalam rangka mendukung kita baik bereksplorasi gitu ya, dalam rangka mengkaji keilmuan kita. Oke. Yang berikutnya adalah teman-teman saya ajak untuk membuat riset sederhana nanti, riset sederhana dalam bidang HI yang fokusnya pada ranah digital. Semester 2 nggak ada masalah itu ya. Oke. Yang terakhir adalah bagaimana teman-teman nanti bisa menyajikan hasil riset tersebut dalam bentuk sebuah diskusi atau dalam bentuk sebuah presentasi nanti. Nah, di sini kita bisa memberikan ruang kepada yang lain untuk mengerti apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang sudah kita kaji, apa yang sudah kita peroleh. Itu. Disinilah kita nanti ada ruang berbaginya, berbagi ilmu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Oke, next berikutnya berbicara, saya ajak teman-teman untuk di sini ada welcome, di sini ada ucapan selamat datang dulu ke Hetagogi Era gitu ya.
Ini selalu dalam setiap kajian-kajian atau dalam setiap presentasi-presentasi selalu saya berikan. Kenapa? Karena kondisi hari ini kita masuk dalam ruang tersebut, di mana kita bisa belajar dari manapun, kapanpun, dan seterusnya. Kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, melalui jalur apapun, nah kita bisa belajar dari sana. Alhamdulillah kita hadir pada era ini sehingga di sini kita bisa belajar tanpa harus duduk manis di bangku kuliah gitu. Tapi kita bisa memperoleh informasi, bisa memperoleh data, bisa memperoleh pengetahuan yang luas gitu ya, dengan bantuan atau dengan adanya teknologi kita hari ini ya. Itu Hetagogi Era. Next, berikutnya adalah saya ucapkan dulu selamat datang buat teman-teman yang hari ini kita hadir dalam industri 4.0 itu ya. Oke, dan seterusnya nanti kita akan bahas. Dan berikutnya saya ucapkan juga selamat datang di Society 5.0. Oke, lebih detail juga nanti kita akan bahas. Next, berikutnya di dalam kuliah aplikasi komputer dan internet ini kita akan punya 6 bahasan. Tapi saya mohon izin ke teman-teman, nanti kuliah kita akan kita bagi jadi 2 part ya, part besar. Di part pertama kita akan banyak berdiskusi dengan banyak ilmu atau banyak konten yang akan saya berikan. Tapi di part kedua nanti teman-teman yang akan lebih banyak untuk memberikannya gitu ya. Oke, dalam bentuk presentasi dan sebagainya. Makanya nanti saya ajak teman-teman untuk tadi ya, memanfaatkan tools dalam rangka riset dan dalam rangka menulis nanti. Berikutnya kita bisa mempresentasikan atau kita bisa menyajikannya. Ya, ada 6 poin insya Allah yang nanti akan kita bahas dalam kuliah ini. Yang pertama adalah Office desktop base, berikutnya video grafis, berikutnya online internet base, dan software engineer. Dan insya Allah nanti kita akan masuk juga pada research tool, jadi pemanfaatan tools yang sifatnya digital ini untuk kita melakukan riset. Oke, dan yang terakhir adalah writing tools. Oke, ya. Itu akan kita bahas dalam kuliah kita di aplikasi komputer dan internet ini. Oke. Kita masuk pada poin pertama, yaitu optimize Office apps, Office aplikasi. Jadi aplikasi Office yang selama ini kita gunakan kita coba untuk optimize ya. Di antaranya nanti ada 4 poin saja ya: word processor, spreadsheet, presentation, portable document format atau PDF. Word processor kita berbicara tentang tools yang kita gunakan untuk mengolah kata ya. Baik itu bentuknya Microsoft Word, baik itu bentuknya Open Libre, baik itu bentuknya Open Office, baik itu bentuknya Google Doc dan sebagainya. Nah, disitulah kita nanti akan bisa bekerja dan kita akan coba untuk optimize. Saya pikir teman-teman sudah tidak lagi kebingungan, sudah tidak lagi kekurangan kalau dalam hal ketik mengetik dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan dari sini nanti kita bisa optimize. Yang berikutnya spreadsheet, juga kita berbicara tabel, angka, olah data dan sebagainya di situ. Ya, presentation berarti bagaimana kita bisa mempresentasikan atau kita membuat alat yang membantu kita dalam presentasi. Ya, PDF ini kita berbicara tentang sebenarnya agak dekat dengan word processor, tapi PDF lebih kepada penyajiannya. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa kita bahas di sesi awal ini, di sesi testing ini. Ya. Berikutnya kita sebenarnya di kuliah lanjut nanti kita akan bahas tentang praktisnya. Kita akan bahas tentang bagaimana melakukan optimize yang tadi ya. Cukup dulu, terima kasih banyak sudah mengikuti kuliah atau mengikuti kuliah testing di kuliah kita yang kedua di part 2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah mau ikutan kuliah juga. Jangan lupa isi absensi dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.